Halo, salam sehat dan juga selamat hari pertama di minggu ini, hari Senin, tanggal 30 Januari 2023. Nah, seperti biasa gue selalu mengharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua, dalam keadaan happy juga ya, selalu berbahagia supaya kita panjang umur dan juga jangan lupa berolahraga nih ya. Oke, eh di edisi kali ini gue akan bahas dua merah yang lagi lato-lato di AC Milan dan juga Liverpool yang kelihatannya belum mau bertobat ya atau belum mau melakukan perubahan dan selalu performanya dari waktu ke waktu terutama dalam 1-2 bulan terakhir ini terus menukik ya. Jadi ada AC Milan yang dibantai Sassuolo 5-2 dan lato-lato yang kedua Liverpool dihajar Brighton and Hove Albion 2-1. Nah, gue akan mulai mungkin dari Inggris dulu deh, dari Liverpool. Nah, gue sedikit sebelum ke inti materi, gue sempat baca satu komen ya, gue lupa. Mudah-mudahan nanti gue bisa screenshot. Jadi dia bilang gini, bang, kok nggak pernah bahas atau dia bilang kalau nggak salah fix akun ini nggak pernah bahas Liverpool gitu ya. Jadi gue mau kasih tahu sama lu dalam teori jurnalisme itu yang biasanya menarik untuk diangkat itu biasanya ada dua, yang bagus banget atau yang hancur banget. Nah, sekarang kalian simpulkan sendiri ya, kenapa Liverpool sekarang gua angkat. Ya, apakah karena terlalu bagus atau terlalu buruk ya. Nah, kalau waktu itu 1 bulan yang lalu lah, itu Liverpool memang udah agak turun, cuman kita masih menunggu nih, masih menunggu apakah ada perbaikan, apakah ada perubahan yang lebih baik, tapi ternyata enggak. Dan sejujurnya gue udah mau ngangkat waktu Liverpool main 0-0 sama Chelsea. Gue juga mau bikin judulnya sebenarnya duel lato-lato gitu. Kenapa? Karena ini seperti anak SSB main bola. Jadi nendangnya nggak jelas kemana, umpannya salah, nggak ada polanya, dilihat juga secara entertainment nggak enak ya. Kecuali kalau 0-0 tapi mainnya jual beli serangan, kemudian main terbuka mungkin nggak. Tapi waktu itu memang gue nggak sempet ya karena ini kan bukan seperti media mainstream ya yang setiap saat lu bisa ngangkat topik yang menarik ya, kadang-kadang kita capek juga gitu ya. Jadi biasanya kita akumulasi lah, kayak kemarin tuh misalnya hasil Manchester itu gua akumulasi jadi hasil duo Manchester raih hasil positif di FA Cup. Nah, sekarang gua rangkum duo merah lato-lato ya. Jadi emang parah banget kalau ngelihat main Liverpool kemarin lawan Brighton. Ini seperti melihat apa ya, tim yang bersejarah atau tim hebatnya itu Brighton. Justru Liverpool yang tim papan bawahnya. Brighton ya walaupun mereka main di di American Express atau di kandang mereka lah gitu ya. Tapi ya come on lah, squad Brighton tuh seperti apa sih gitu kan, bandingkan dengan Liverpool, apalagi dengan pemain-pemain yang baru dimasukkan. Nih ya kan, ada Gakpo main di sana ya kan, kemudian juga ya Bajcetic, walaupun memang menurut gua dia belum pantas lah untuk menggantikan Fabinho di lini tengah. Yang terus kemudian juga back four yang menurut gua cukup, lebih dari cukup lah ya, dikatakan sebagai back four yang bagus. Ada Trent Alexander-Arnold di kanan ya, walaupun sedang turun performanya. Andrew Robertson ada di kiri, kemudian juga Ibo Konate dan juga Joe Gomez. Ya oke lah, nggak ada Van Dijk, tapi pemain lapis duanya menurut gue harusnya cukup capable lah untuk menahan gempuran para pemain Brighton. Meskipun gue kasih catatan tersendiri, sebenarnya ini juga nggak salah dari back four tersebut ya, tapi juga kegagalan lini depan Liverpool dalam memberikan extra touch, dalam mengalirkan bola. Memang dari tengah itu udah kelihatan sekali bolong, kelihatan banget Brighton itu gampang banget mengalirkan bola ke depan. Dan menurut gue ini salah satu alasan kroposnya para gelandang Liverpool ya. Udah mulai siapa di sana yang kalau kita lihat secara umum ya, bukan di laga kemarin, karena di laga kemarin kalau kita lihat sebenarnya Klopp mencoba untuk memplot pemain yang pemain yang lebih muda lah, seperti Bajcetic, kemudian juga Nabil Keita. Nabil Keita ini umurnya kalau nggak salah masih 27 ya. Kecuali mungkin Thiago Alcantara ya. Thiago Alcantara ini umurnya berapa? 30-an juga. 30 kecil paling kalau nggak salah ya. 31 ya. Ini sebenarnya masih sangat-sangat prime banget gitu. Cuman karena memang ya tetaplah kualitasnya itu tidak sebanding, katakanlah ketika misalnya di sana ada Fabinho atau Henderson 2-3 tahun lalu, sehingga mudah diterobos oleh pemain Brighton. Nah, kemudian di depan juga Salah ini gua mencatat ada 2 kali ya atau 3 mungkin
kesalahan elementer yang dilakukan oleh Salah yang mungkin ini tidak akan pernah kita lihat 2-3 tahun lalu, terutama saat masih ada Sadio Mane ya. Ini gue catat dia di menit ke-24 itu ada peluang Mohamed Salah dari sebelah kiri, itu free space banget untuk di shooting dan di apa namanya nih di body shape yang memang kesukaan dia ada di sisi kiri, tendang dengan kaki kiri, tapi tendangannya ya itu gue bilang kayak lato-lato ya, apa pelan cuma geleser doang ke samping gawang dan seterusnya. Kemudian nah gol dari Harvey Elliott ini ya gue bilang sih menurut gue ya bukan sebuah hasil game plan atau build up serangan yang baik. Jadi nggak ada, gue hampir nggak ngelihat ada extra touch yang bagus yang berujung pada gol ya. Harvey Elliott ini lebih kepada apa namanya tendangan spekulasi lah. Nah kemudian memang ada gol penyimbang ini yang datang di menit yang apa namanya gue bilang ya psychological minutes. Jadi kalau udah menjelang 5 menit menjelang atau 5 atau 6 menit lah pokoknya menjelang babak pertama turun itu kalau ada gol itu biasanya maknanya atau nilainya ganda, double untuk yang mencetak gol dan nilainya minusnya double juga untuk yang kebobolan. Walaupun memang gol dari sebenarnya itu golnya bukan Lamptey ya, tendangannya dari Lamptey tapi mengenai dang. Nah ini satu sama dan memang layak Brighton untuk mendapatkan gol karena mereka lebih banyak menciptakan bahaya. Ada yang half chances yang memang bisa dipotong sama Alisson Becker beberapa kali apa namanya crossing. Ada juga yang memang harus dilakukan penyelamatan dengan men-scratch ya. Otot atau body dari si Alisson Becker. Memang Brighton lebih layak lah intinya untuk mendapatkan gol tersebut walaupun golnya apa namanya? Golnya pantulan. Nah, kemudian baru ada gol di detik-detik terakhir mungkin 90 menit plus sekian dari Mitoma. Ini sama juga kalau ini memang sekali lagi bukan sepenuhnya salah dari pemain belakang Liverpool. Ini lebih kepada memang determinasi dari Brighton yang hampir nggak pernah berhenti selama 90 menit dan mereka layak untuk mendapatkan hasil ini ya. Mitoma ini lagi bersinar 4 gol dan 3 assist di Premier League. Gua nggak tahu di FA Cup berapa, di Liga juga gua nggak tahu. Yang pasti memang bukan hanya 4 gol dan 3 assist yang dicatatkan ini menjadi salah satu gelandang favorit ini buat yang main di Premier League di Fantasy League, tapi juga memang secara kontribusi sangat luar biasa ya. Dia banyak banget menyusur dari kiri, memberikan ruang buat gerakan timnya sehingga memang Brighton saat ini wajar ya 5 laga terakhir tidak terkalahkan dengan rekor 3-4 kali menang di seluruh kompetisi ya, di Liga Premier 2 kali, di FA Cup 2 kali. Sementara Liverpool terus meraih hasil yang negatif 5 laga terakhir di seluruh kompetisi. Mereka hanya meraih 1 kemenangan, itu pun di FA Cup dan lawan Wolverhampton ya. Dan dari 5 laga tersebut Liverpool cuma mencetak 4 gol ya. Jadi ini sekali lagi memang menjelaskan statistik data ini ya, kita harus baca dengan cerdas ya. Ini menunjukkan memang ada masalah di depan Liverpool ya. Walaupun sudah mendatangkan dari Nunes dan Gakpo, kelihatannya belum tune in banget dan mungkin ini akan menjadi turning point yang menarik ya. Sampai di mana titik didih ini dengan Jurgen Klopp sebagai pelatih Liverpool ya. Endingnya seperti apa ini menarik. Apakah memang dia akan tetap sampai akhir musim? Apakah dipecat? Apakah dia mengundurkan diri? Karena nih boilingnya semakin panas ya. Nah itu dari merah dari Inggris kita tinggalkan untuk sementara waktu ini. Kita terbang ke merahnya Italia. Ini juga nggak kalah lato-lato juga ya. Karena apa? Karena benar yang dikatakan Arrigo Sacchi. Gue masih ingat beberapa waktu lalu waktu bawain Milan lawan Inter di Piala Super Italia yang main di Arab ya, di King Fahd Stadium. Saat itu sebelum pertandingan Arrigo Sacchi itu mengatakan dia heran dengan ketidaklaparan ya pemain atau kubu Milan untuk meraih gelar lagi atau mempertahankan gelar Serie A lah paling enggak. Dia tidak merujuk memang ke pemain atau ke Pioli sebagai allenatore atau kepada manajemen ya, karena manajemen selama ini memang sangat tight budget, tapi mereka membuktikan mampu mengatasi hal tersebut dengan baik ya, dengan contohnya misalnya melepas Donnarumma, mendatangkan Maignan, kemudian melepaskan Frank Kessie, tapi mendatangkan Nasser dan sebagainya. Jadi mereka masih bisa mensiasati lah. Tapi yang menjadi rujukan dari Arrigo Sacchi ini, apakah kita tidak tahu yang dimaksud pemain atau pelatih atau manajemen? Ya, yang pasti memang ada something wrong dengan performa AC Milan, terutama di
selepas Piala Dunia. Entah kenapa sebelum Piala Dunia masih oke lah, dia masih ada di masih ngepres Napoli. Sekarang mereka sudah turun di peringkat ke 5. Beruntung semalam Roma nggak menang dari Napoli ya. Kalau menang Milan ada di peringkat kelima. Nah, Napoli udah lari sendirian kencang di atas 53 poin, beda 13 dari Inter Milan. Nah, Milan ini kalau masalahnya menurut gua justru di lini belakang. Lini depannya juga menjadi satu isu tersendiri, tapi lini belakang ini parah banget. Berkali-kali gue mengatakan buruknya lini belakang Milan itu terdiri dari beberapa faktor. Kalau hanya satu faktor biasanya masih bisa dibenahi dan mudah. 1-2 pertandingan mereka error ya, seperti MU, mereka seri lawan Crystal Palace, kemudian kalah dari Arsenal, kemudian mereka bisa bangkit lagi. Tapi kalau faktornya komplikasi ya seperti penyakit, ini susah dibenahi. Ada masalah individu, kesalahan individu. Tomori salah satunya yang gue sorot. Kemudian juga masalah skema bertahan yang baik. Ya kalau kita lihat ini ya di proses-proses golnya Sassuolo ini kelihatan banget mereka seperti mudah untuk dibaca. Ya ini gue akan rinci ya. Seperti misalnya gini, intinya adalah kemarin yang dieksploitasi adalah daerah Theo Hernandez. Itu berkali-kali Berardi, makanya dia bisa memberikan 3 assist karena dia mengeksploitasi daerahnya Theo Hernandez yang memang Theo Hernandez gue tahu sangat aktif menyerang, memang dia punya kemampuan untuk menekan baik, tapi siapa yang akan mengcover ketika dia tertinggal? Contoh misalnya gol menit 79 dari Sassuolo. Itu Theo atau possession? Seharusnya mungkin menurut gue Tonali yang turun. Tonali tapi telat turun. Jadi dia begitu dia dia turun itu sudah telat. Yang mencetak gol nih, gue sampai lupa gol kelima kalau nggak salah ya. Gol kelima itu Matheus Henrique. Nah itu sama tuh dieksploitasi juga dari arahnya Theo Hernandez. Intinya backnya mereka nggak komplit dan Tonali telat menutup. Kemudian balik lagi gol ke 22 ini sama. Berardi juga memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan Theo Hernandez. Sama juga nih ya, walaupun kita lihat ada sempat gol balasan dari Giro menit ke-24 dan ini tipikal Giro banget nih, gol-gol yang susah ya. Ini sekali lagi golnya ini pun lebih kepada memang crossingnya bagus, tapi sebenarnya Giro juga perlu effort untuk mendapatkan body shape yang baik. Ini memang tipikal Giro berapa kali nih, mulai dari gol kalajengking di waktu dia di Arsenal, kemudian gol waktu dia di final Piala Europa League waktu lawan Arsenal dia bela Chelsea, itu sundulannya juga susah. Jadi bukan karena sebuah game plan atau build up serangan yang baik. Nah jadi terus gol ke 4. Nah gol ke 1, 2, 3, gol keempat. Gol keempatnya Sassuolo itu, nah ini karena kesalahan individu. Calabria itu kalah sprint, gua nggak lupa dari siapa, kalah sprint, kemudian dijatuhin, akhirnya penalti. Nah ini individu. Kalau tadi yang sebelumnya itu karena kesalahan skema di mana tidak ada yang membackup ketika satu pemain naik ke atas. Kalau yang gol keempat yang penalti dari Sassuolo ini lebih kepada karena kesalahan individu Calabria. Dia tahu harusnya dia kalah sprint sehingga dia harus memberikan jarak, atau mungkin ada pemain lain yang membackup dan sebagainya, tapi ini tidak dilakukan. Jadi ada skema yang nggak jalan, nggak tahu apakah Pioli nggak memberikan instruksi atau pemainnya yang nggak menjalankan. Nah kemudian terakhir ada gol penghibur dari Milan jadi 5-2 kan, 5-1 5-2 itu ya kembali lagi ini lebih kepada gol individu. Jadi sama sekali kita tidak melihat Milan yang bermain sebagai satu kesatuan tim ya dengan kemampuan yang ada. Mereka hanya mengandalkan individu, itu pun kadang-kadang tidak berjalan dengan baik. Dan ini satu hasil rekor yang sangat buruk ya. Dan ini gue baca di sebuah meme lah, semacam meme itu diurutin rekor kebobolannya Milan. Jadi mulai dari lawan Torino mereka kebobolan 1 di Coppa, kemudian lawan Lecce kebobolan 2. Nanti gue akan tulis lah di sini biar enak bacanya ya, grafis ala-ala gue lah. Kemudian di Piala Super Cup yang tadi gue bilang itu dari Inter kebobolan 3. Kemudian kemarin sebelum ini dari Lazio 4-0 dan sekarang kebobolan 5. Jadi kebobolannya 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya apakah nanti dia lawan Inter tanggal 6 ya, minggu depan itu kebobolan 6 ya, atau malah turun jadi 4 lagi, 3, 2, 1 dan seterusnya. Ya itu hanya intermezzo. Yang jelas ini ada beberapa fakta menarik ya yang gue lihat, mungkin bukan menarik buat Milanisti ya. Jadi ini untuk pertama kalinya Milan kebobolan 5 gol atau lebih di satu pertandingan ya sejak 20
hampir 26 tahun yang lalu ya. Tahun 97 ini gua dapat datanya 6 April 97 waktu itu Milan kalah 6-1 dari Juventus ya. Dan selama tahun baru ini, selama 2023 setelah Piala Dunia lah intinya, Milan itu sudah kebobolan, ini gua catat, Milan itu sudah kebobolan sebanyak 18 kali dari 7 laga. Jadi rata-rata 2,6 kebobolan per pertandingan. Ini satu rekor yang sangat buruk yang menurut gue memang something very very serius ini ada di lini pertahanan AC Milan ya, dan hanya mencetak 7 gol dalam 7 laga. Jadi hanya satu gol per satu pertandingan. Nah, sekarang udah tanggal 30, besok 31 gue nggak ngerti ya, apakah ada kebijakan transfer atau apa untuk memperbaiki masalah ini, atau memang ya mereka akan bermain sepanjang musim dengan pola seperti ini, yang mana gue rasa untuk masuk 4 besar pun kemungkinan besar malah 50-50 ya. Oke, itu tadi pemaparan gue terkait dua merah yang lato-lato ya, Liverpool dan AC Milan. Ya mungkin buat lo fans Liverpool atau Milan mungkin bisa terima bisa enggak, tapi faktanya itulah standing point gue. Silakan kalau lo mau ada pendapat, tinggalkan opini lo di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video update gue yang terbaru. Terima kasih udah nonton, salam sehat.